Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali bersama saya Ika Purwanti. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga baik ya dan sehat selalu. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau bercerita kenapa aku nekat ke Taiwan. Oke teman-teman, langsung aja ceritanya ya. Gini teman-teman, kenapa aku nekat ke Taiwan? Karena gaji di Indonesia sangat sedikit sekali. Jadi cuma cukup buat sehari-hari, nggak bisa cukup buat nabung. Karena aku cuma lulusan SMA, jadi gajinya cuma sebatas UMR gitu teman. Dan ya mungkin setiap kota beda ya. Karena aku di kota Lumajang, jadi gaji UMR di Lumajang tuh sangat sedikit sekali teman-teman. Ya dulu waktu 2016 tuh sekitar 2 jutaan lah. Tapi aku dulu masih baru ya teman-teman. Jadi sekitar 1.500.000 lah aku kerja di swalayan itu. Masih 1.500.000. Dan itu ya cukup sih teman-teman ya buat kebutuhan sehari-hari. Dulu aku pernah nikah ya teman-teman, dan aku punya anak 1, tapi aku udah cerai. Waktu anakku masih SD aku udah cerai. Nah di situ aku kerja teman-teman ya, udah kerja sendiri. Ibu aku ikut aku di sini nggak punya bapak ya teman-teman, bapakku udah meninggal. Aku tinggal sama ibu sama anakku, dan semua kebutuhan ibuku tuh aku yang nanggungin teman-teman. Di kerja di swalayan itu aku sekitar 1,5 tahun teman-teman. Setelah itu aku resign. Setelah resign di swalayan, aku ikutan daftar Panwaslu teman-teman, disuruh kakakku. Aku di sini punya kakak ya teman-teman, dan aku disuruh kakakku ikutan ujian Panwaslu itu teman-teman. Dan aku lolos walaupun nilaiku sangat minim sekali ya teman-teman, tapi aku lolos. Nah setelah lolos itu aku kerja di Panwaslu itu teman, sekitar berapa bulan lah aku lupa. Karena aku masih SD ya cukup lah buat gaji di Panwaslu itu cukup buat sehari-hari aja. Dulu sekitar 2 juta kali ya teman-teman, aku lupa berapa. Tapi emang kerja di Panwaslu itu sangat santai banget teman-teman, karena hari-harinya tuh santai. Sibuk-sibuknya tuh kalau mau pemilu aja gitu teman-teman. Dan disitulah aku berpikir teman-teman, kalau aku gajiku cuma segini cukup buat sehari-hari aja, nanti aku kedepannya gimana gitu teman, di hari tua aku nanti kalau aku nggak punya tabungan gitu teman-teman. Nah disitulah aku berpikir untuk punya pikiran untuk keluar negeri teman-teman, tapi aku nggak tahu gimana caranya untuk keluar negeri gitu teman-teman. Nah disitulah aku kayak cari-cari tahu, cari-cari info gitu teman, gimana sih caranya ke luar negeri jadi TKW gitu teman. Nah aku punya temen, ya nggak tahu tuh aku kok tiba-tiba punya nomornya si temen aku ini. Ada temenku tapi dia masih di PT teman, masih proses mau ke sini, mau ke Taiwan. Nggak tahu tiba-tiba aku punya nomornya dia aja. Habis itu aku dulu dia ke PT tahu dari siapa gitu, info dari siapa, terus dia ikut agent siapa gitu teman. Dan aku tanya-tanya gitu. Nah dia temanku tuh ngasih tahu aku suruh hubungi ke nomor ini, itu agensi teman-teman, udah di sini orangnya di Taiwan. Nah disitulah aku hubungin orang itu teman-teman. Nah agensi ini juga tetangga desaku teman-teman, tapi udah lama di Taiwan, udah lama banget, udah bertahun-tahun di sini. Dan dia jadi agensi penerjemah lah istilahnya gitu teman, penerjemah. Nah aku hubungi Mami, kalau manggil di sini aku Mami ya teman-teman. Nah disitulah aku hubungin Mami. Dulu masih sangat membutuhkan TKW banyak ya teman-teman. Sekarang tuh kayak susah banget masuk Taiwan, terus nyari kerja di Taiwan tuh kayak susah banget kalau sekarang ini ya teman-teman. Dulu tuh kayak enak-enak aja gitu. Ya udahlah aku hubungi si Mami ini, terus disuruh masuk ke PT sama yang temanku. PT-nya sama-sama kayak temanku tetangga desa ini ya teman-teman. Aku masih kerja di Panwaslu ya teman, tapi aku tuh cari-cari info sambil cari-cari info gitu teman-teman. Nah setelah itu aku udah tahu agennya siapa, ke PT mana, dan aku udah ngubungin si Mami, dan Maminya katanya di sini udah ada udah ada majikan gitu ya teman-teman. Emang butuh banget TKW.
Ya disitulah aku resign dari Bawaslu. Sebenarnya orang-orang Bawaslu tuh kayak sayang banget, jangan jangan resign gitu. Kenapa sih kamu jauh-jauh mau ke luar negeri gitu, udah di sini aja nunggu 2 tahun katanya gitu kan. Kelamaan ya teman-teman, nunggu 2 tahun. Anakku semakin hari kan semakin besar ya, dan biaya pun semakin besar juga ya teman-teman, karena udah mau masuk SMP teman-teman. Dan disitu aku nggak bisa gitu, aku tetap mau resign gitu. Nah karena aku kerja di Pansu sambil melengkapi data-data yang mau ke Taiwan gitu teman-teman, melengkapi data-data yang kayak kakak sama akte yang nggak sama, ijazah apa itu kan aku ada yang nggak sama teman-teman tanggalnya, ijazah sama akte itu nggak sama tanggalnya. Nah disitulah aku ngurus bolak-balik ke dinas pendidikan juga gitu, udah pokoknya aku keliling-keliling lah pokoknya untuk agar semua data aku sama gitu teman-teman. Nah udah sama, aku udah resign dari Bawaslu itu teman-teman. Udah resign tapi aku belum ngasih tahu sama ibu sama masku juga, karena aku takut gitu teman-teman, karena aku takut nggak dibolehin gitu teman. Ternyata benar, aku tapi ngomong sama ibuku dulu. Kata ibuku, ibu juga takut teman-teman ya, takut dijual atau namanya, ke Taiwan jauh sekali ya teman-teman. Di sana tuh nggak ada siapa-siapa, apalagi di negeri orang. Kalau kerja di sekitar-sekitar kayak di rumah itu kan setiap hari pulang. Kalau di luar negeri kan nggak mungkin, pasti pulangnya tuh lama banget, pasti bertahun-tahun gitu. Jadi khawatir ya teman-teman. Sama masku juga nggak boleh sebenarnya teman-teman. Jadi aku ngurus semua perlengkapan yang dibutuhkan, data-data yang dibutuhkan mau ke Taiwan itu teman-teman. Aku sembunyi-sembunyi ngurusnya teman-teman. Jadi aku misal mau ke Lumajang kota gitu teman, aku izinnya mau kemana gitu sama ibu teman-teman. Dan aku sama sekali nggak cerita sama kakakku ini teman-teman kalau aku mau ke luar negeri gitu. Aku udah nekat banget teman-teman, gimana kalau nggak diizin, pokoknya aku nekat banget ngurusin semuanya teman-teman, tanpa sepengetahuan ibu dan sama kakakku teman-teman. Nah aku ngurusin semuanya udah selesai ya, data aku udah sama. Nah disitu harus minta tanda tangan orang tua, kayak ahli waris atau apa dulu tuh, itu harus minta tanda tangan orang tua gitu. Nah disitulah teman-teman aku mulai ngomong sama ibuku kalau aku mau ke Taiwan gitu teman. Dan semua urusan yang dibutuhkan, berkas-berkas yang dibutuhkan mau ke Taiwan itu udah selesai semua teman-teman, udah aku urusin. Dan aku udah resign juga di Bawaslu itu teman-teman. Dan ya terpaksa aku harus ngomong sama kakakku. Akhirnya aku ngomong sama kakakku teman-teman, tapi kayak kakakku tuh wajahnya marah banget gitu, takut namanya di luar negeriku, takut aku dijual, takut ikut orang yang salah gitu teman-teman. Tapi aku nggak tahu kenapa aku yakin banget nggak mungkin gitu, kayak nggak mungkin, karena banyak banget teman-teman tetangga desaku di sini yang udah berangkat ke Taiwan gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin deh itu teman-teman, aku yakin aja. Tapi masku kayak lama banget ngizinin, ngomong iya ngebolehin aku gitu, kayak lama banget gitu teman-teman ngomongnya, sambil mukanya merah gitu, kayak ingin marah banget sama aku ya teman-teman. Terus dia lama banget mikirnya teman-teman ya, terus diizini teman-teman. Nah setelah aku diizini ya udah ngomong sama ibu sama kakakku ini teman-teman, ya itulah aku langsung proses ke PT teman-teman. Nah tanggal berapanya aku lupa ya dulu, pokoknya aku berangkat ke Taiwan ini tahun 2018 teman. Nah itulah cerita aku teman-teman ya, kenapa aku nekat ke Taiwan. Jadi buat kalian yang sudah ada di sini, fokus sama tujuan kalian ya teman-teman. Buat mbak-mbak TKW, pejuang devisa, tulang punggung keluarga, jangan sampai tergoda sama mas-mas TKL, jangan ya dik ya. Dan jangan salah pilih teman ya teman-teman, itu juga sangat pengaruh sekali ya teman-teman. Apalagi di sini tuh kayak negeri kayak bebas gitu ya teman-teman, mau kita ngapain tuh kayak bebas. Apalagi kita jauh dari keluarga, kayak nggak ada yang ngaruh-ngaruhi, jadi kita tuh lebih
kalau kita salah teman lebih enak rasanya, lebih leluasa mau kita ngapain gitu teman. Jangan ya teman-teman, ingat perjuangan kita dulu di PT itu gimana, proses kita kesini itu gimana, ingat di situ aja ya teman-teman. Dan ingat keluarga, jangan sampai kita jauh dari keluarga terus di sini kita buat bikin malu keluarga gitu teman-teman. Jangan ya, udah fokus aja sama impian kalian, fokus aja sama tujuan kalian gitu teman-teman. Apa yang ingin kalian beli, mumpung kita di sini, manfaatkan teman-teman, mumpung kita di sini lumayan gajinya ya. Apa yang ingin kalian beli, beli saja ya teman-teman ya. Pasti kita ada keinginan untuk beli sesuatu ya teman-teman. Nah itu lebih kayak menghibur diri kita di sini ya teman-teman, daripada kita menghibur salah temen atau menghibur dengan yang lain gitu teman-teman. Jangan, mending kayak apa yang belum kita punya, apa yang kita inginin selama ini belum kebeli ya udah, itu juga bikin hiburan buat kita teman-teman. Kalau aku pribadi sih gitu ya teman-teman. Nah segitu aja videonya ya teman-teman, dan itu sedikit cerita aku kenapa aku nekat ke Taiwan ya teman-teman. Dan makasih yang sudah mendukung channel aku ini. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.